You're listening to El Shinta News and Talk. Power Breakfast. Pendengar, narasumber kita seorang pemimpin lembaga negara yang baru saja dibentuk oleh Presiden setelah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2021. Nah, pembentukan lembaga ini merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Beliau adalah Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency. Nah, nanti kami buka line telepon untuk Anda. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Siaran ini juga dapat Anda simak melalui seluruh kanal media sosial Radio El Shinta. Ada YouTube, Instagram, ataupun Facebook. Saya langsung sapa Pak Arief, sudah tersambung bersama kami. Halo Pak Arief, selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arief. Semua. Iya, baik. Sudah sampai kantor Pak Arief? Masih di ruang bekerja, di ruang kerja. Oh, di ruang kerja ya. Oke. Ini ruang kerjanya dua berarti ya, antara kantor sama rumah ya Pak Arief ya? Sudah nggak jelas mana rumah, mana kantor, mana pasar nih Mas Wiryo. Jadi ruang kerjanya bisa di mana saja dong Pak Arief ya? Betul, jadi kita ini kan sekarang sedang prepare banyak hal, Ya. harus bisa bekerja dimanapun, baik di lapangan, di daerah, sentra produksi, di pasar, Ya. di gudang, kadang di istana juga, ya. Pokoknya mesti fleksibel dan siap gitu Mas Wiryo. Iya. Tapi kantor benerannya di mana Pak Arief? Iya, saya kebetulan di Gedung ex Kementan BKP di Ragunan. Tapi memang ada beberapa tempat di mana namanya di BUMN juga ada, di Raja Wali Nusantara Indonesia, WRT Tower juga ada. Kemudian banyak yang mau memberikan tempat karena mobile, Mas Wiryo. Iya. Gitu. Ini sesuai dengan kewenangannya yang bakal besar juga kayaknya nih Pak Arief ya. Bismillah, amanahnya luar biasa dan perlu bekerja sama dengan seluruh pihak. Iya. Pak Arief, pagi hari sebelum berangkat untuk aktivitas biasanya apa nih kegiatan favorit Pak Arief sebagai kepala Badan Pangan Nasional ya? Ya, jadi aktivitasnya itu jelasnya sih mulai dari dini hari kita sudah punya aktivitas. Jadi kadang-kadang setelah sholat malam itu memang idenya lebih banyak tuh, kreatifnya. Kemudian sampai jelang subuh begitu ya. Jadi memang sudah terbiasa dari dulu demikian. Kemudian persiapan untuk paling enak itu membaca atau prepare macam-macam itu pagi dini hari. Biasanya demikian Mas Wiryo. Masih hening, masih jernih ya Pak Betul. Arief ya. Betul. Betul. Oke. Nah, yang lainnya sudah yang paling tahu ya biasanya sekretaris kita daripada istri kita schedule-nya Mas Wiryo. Oke. Kalau sarapan atau olahraga favorit apa nih Pak Arief? Kalau saya apapun biasanya kalau pagi-pagi istri tercinta itu memang udah siapkan masakan gitu ya. Jadi apapun, tapi pasti ada sesuap dua suap yang harus masuk. Kemudian kalau aktivitas ya biasanya sudah on langsung semua gitu ya. Biasanya kan ada tim juga di sini yang membackup untuk kepala badan gitu ya. Jadi ada PA, ada teman-teman yang menyiapkan segala sesuatunya sepanjang hari nanti begitu. Iya. Oke, kemudian biasanya Pak Arief ketika sampai kantor apa yang pertama kali dilakukan? Ya pertama biasanya kalau saya duduk kemudian banyak berdoa gitu ya, berdoa, merenung, kita tulis dulu kegiatan
kita itu biasanya sehari itu apa dan sudah dipersiapkan. Walaupun kadang-kadang bergeser ya, schedule itu sangat tight, karena saya membuka diri bertemu dengan semua pihak, terutama stakeholders pangan dari asosiasi-asosiasi tamu gitu ya. Hampir nggak ada yang saya tolak gitu, tetapi memang begitu duduk itu memang sudah langsung on semua. Apalagi saat ini kami sedang mempersiapkan struktur organisasi yang dalam waktu dekat akan kita lelang S1 dan S1 begitu ya. Dan saya rasa ambience, atmosfer di Badan Pangan Nasional ini saat ini sangat baik gitu. Sehingga kita nggak boleh kehilangan momentum, kita harus siapkan dengan baik kegiatan-kegiatan perencanaan di Badan Pangan Nasional, dan hubungan antar kementerian dan lembaga ini juga sudah sangat baik sehingga memperlancar apa yang diberikan tugas kepada kita semua, begitu Mas Wiryo. Iya, tadi di awal saya sempat singgung bahwa Badan Pangan Nasional ini kan sesuai dengan amanat undang-undang mempunyai kewenangan yang cukup tinggi ya Pak, yang cukup besar maksudnya. Nanti mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, kalau tidak salah Perdagangan, kemudian juga BUMN. Tapi tentu kan hanya kewenangan yang menangani soal pangan ya Pak Arief ya, betul ya Pak Arief? Sebenarnya tidak seluruh kewenangan, jadi ada beberapa kewenangan yang memang diberikan dari 3 kementerian, dari Kementerian Perdagangan, kemudian ada dari Kementerian Pertanian, yang satu lagi dari Kementerian BUMN. Yang dari Kementerian BUMN itu mengenai bagaimana kita mengelola teman kita di Bulog ya, Badan Urusan Logistik, begitu Mas Wiryo. Iya. Kalau Perdagangan dan Pertanian Pak Arief? Ya, jadi bunyinya itu di Perpres 66 tahun 2021 gitu ya. Pasal 28 ayat 1 itu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional. Dalam hal yang pertama itu perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan. Kemudian yang kedua, merumuskan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. Jadi kita yang merumuskan kebijakan sama penetapannya. Kemudian yang kedua, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh badan usaha milik negara di bidang pangan. Jadi di situ badan usaha milik negara di bidang pangan ada 2. Yang pertama adalah Bulog, badan usaha milik negara. Yang satunya itu adalah ID Food atau RNI. RNI ini di bawahnya ada 5 BUMN di bidang pangan. Ada di bidang pertanian memiliki SHS, di peternakan ada Berdikari, kemudian di perikanan ada Perindo, di perdagangan itu ada PPI, yang satu lagi adalah Garam di Sumeneb. Kemudian yang berikutnya adalah perumusan kebijakan dan penetapan harga, pembelian pemerintah dan refraksi harga. Ini maksudnya untuk menjaga stabilitas atau harga di tingkat petani yang ada atau peternak. Misalnya kalau sedang panen raya berapa harga yang baik begitu ya untuk negara itu menyerap, karena kalau misalnya tidak dibantu nanti harganya jatuh sehingga petaninya tidak untung gitu ya.
Nah, yang satu lagi nggak kalah pentingnya, ada pasal 29, bunyinya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, di bidang badan usaha milik negara, ya, menguasakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan perusahaan umum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Jadi BUMN yang saat ini berada di bidang pangan, dalam hal ini khusus Perum Bulog, itu langsung diberikan kuasanya kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Iya. Sedangkan yang BUMN tadi yang bukan Bulog itu nanti saya minta izin kepada Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, apabila memang diminta tolong untuk membantu. Dan skemanya ada sedikit berbeda. Kalau Bulog itu biasanya penugasan pemerintah, sedangkan nanti ID Food atau RNI sifatnya B2B, business to business, dan skemanya agak sedikit berbeda. Iya, oke, baik. Itu Mas Viryo. Pak Arief, kita langsung sama pendengar Pak Arief, karena sepertinya sudah tidak sabar lagi nih pendengar ingin bertanya langsung. Ada Pak Citra di Bogor dan Pak Utami. Pak Citra silakan. Selamat pagi Pak Wiryo, Pak Ya, Arif. pagi Pak Citra. Ya, Pak Arif, kita itu firefighting Pak. Jadi baru bekerja setelah ada isu kenaikan kedelai, para pengrajin pada demo. Tapi apa yang disampaikan antisipatif itu tidak ada. Pada saat pelantikan dulu Menteri Pertanian berjanji di depan DPR akan ada swasembada kedelai. Nyatanya 2 tahun setelah dia menjabat tidak ada gitu. Hanya menguap begitu saja. Ketersediaan sapi, daging kita melimpah tapi harga naik. Kita tidak bisa menjaga ketahanan harga. Jadi pemerintah terlalu sibuk mengejar legasi menjelang akhir masa periode. Ya, legasinya apa? Ya IKN. Tapi mereka melupakan bagaimana ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di masyarakat di level bawah. Seperti itu. Yang saya gemesnya seperti itu, Pak. Okay. Jadi grand design-nya mau bagaimana 5 tahun yang akan datang. Saya berpikirnya begini, jangan hanya kita bicara pangan, dari support pangan itu juga harus kita pikirkan. Apa saja support pangan? Yaitu minyak kelapa sawit, untuk minyak goreng, garam, seperti itu. Padahal bapak-bapak di sana setiap waktu periodik ada meeting dengan DPR, menteri-menteri. Apakah yang saya berpikir adalah apakah Menteri Pertanian ini salah rekrut? Karena background pendidikannya adalah pemerintahan. Harusnya ada Menteri Dalam Negeri dia cocoknya. Oke. Itu. Baik. Yang saya gemesnya begini, kita fighting gitu loh. Selalu Ya, Pak kayak Citra, gitu. kita udah dapat poinnya, nanti ditanggapi ya. Baik. Kemudian dari Pak Utama di Jakarta, silakan Pak Utama. Terima kasih Pak Wiryo, apa kabar? Ya. Baik Pak Utama, terima kasih. Pak Arief, selamat pagi. Selamat pagi Pak Utama. Utama Kayo Pak, saya mau berbicara untuk masyarakat singkong Indonesia. Saya juga dititip pesan oleh masyarakat sagu Indonesia, sagu pohon Pak. Iya. Saya membantu bekerja untuk Kadin Indonesia Pak. Sudah lebih 40 tahun Pak, saya bantu di Kadin. Pertanyaan pertama Pak Arief, kenapa singkong itu tidak pernah dianggap sebagai pangan yang sangat penting untuk masyarakat kita? Sekarang di Lampung sebagai lahan dan konsentrasi industri singkong menjadi tepung tapioka, itu kontribusi lebih dari 40% kebutuhan nasional. Mulai dari kebutuhan makanan, kebutuhan kertas, kebutuhan obat, kebutuhan minuman, kebutuhan mie instan, dan lain-lain. Surat terakhir dari Menteri Pertanian kepada DPR nomor B133.1 garing dan seterusnya, itu tidak mencantumkan subsidi pupuk untuk singkong. Sehingga petani singkong di Lampung sudah hampir 50% mengalihkan tanamannya menjadi tanaman jagung. Karena jagung mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, dan lain-lain.
Akibatnya sekarang untuk industri kertas kita hampir 100% impor bahan baku dari singkong untuk kebutuhan industri kertas. Iya. Kita juga mengimpor tepung singkong untuk membuat gula singkong untuk keperluan industri makanan hampir 80%. Dan kita juga mengimpor banyak tepung singkong dan turunannya untuk industri mie instan. Dalam situasi seperti ini, dari dulu sebelum kita merdeka, singkong telah menyelamatkan banyak nyawa orang Indonesia akibat kekurangan pangan. Baik, Namun, pemerintah tidak pernah mau membawa singkong ke dalam sebagai satu makanan pokok. Yang sagu pohon itu bagaimana Pak Utama? Kalau singkong kita sudah dapat poinnya ya. Sekarang sagu pohon itu tersedia 5,3 juta hutan sagu di Papua, Maluku, dan Sumatera bagian tengah. Tetap saja pemerintah tidak mau menganggap sagu itu sebagai sumber karbohidrat yang penting bagi Nusantara dan dunia. Kami sudah menghitung sagu itu bisa memberi asupan karbohidrat bagi 1 miliar orang di dunia. Tetapi pemerintah tidak menganggap itu sesuatu yang perlu. Kalau toh ada, ya itu yang seperti pembicara pertama mengatakan seperti pemadam kebakaran saja. Dan kemudian Pak Arief, ada tanaman lain yang tidak perlu macam-macam seperti sorghum, hotong, pokem, itu bisa kita kelola, tetapi tidak pernah mau dilihat. Kalau toh melihat hanya sebagai pemadam kebakaran saja. Nah, kemudian selanjutnya saya kita cukupkan dulu ya Pak Utama ya, supaya kita beri kesempatan ke pendengar yang lain. Tapi Pak Arief biar menanggapi dulu. Terima kasih Pak Utama. Ada 2 poin penting tadi soal singkong dan juga sagu. Keberpihakan pemerintah terhadap komoditas itu bagaimana selama ini. Pak Arief, silakan Pak Arief. Baik, salam Pak Utama. Pak Utama pastinya senior saya di Kadin karena sudah 40 tahun di Kadin. Mengenai masyarakat singkong Indonesia tadi juga disampaikan bagaimana sagu, kemudian coverage-nya ada 5,3 juta hektar. Saya nggak ngerti nih, 5,3 juta apa tadi, hutan sagu gitu ya. Jadi kalau bicara singkong ini sebenarnya memang tidak masuk dalam 9 komoditas yang ada di Badan Pangan Nasional. Jadi kalau yang ada itu beras, jagung, kedelai, kemudian telur, gula konsumsi, bawang merah, bawang putih, kemudian daging ayam, ruminansia, sapi dan kerbau, kemudian yang terakhir adalah cabai. Cabai itu cabai merah, cabai merah keriting gitu. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa diskusi. Nanti di Badan Pangan Nasional itu ada 3 deputi di sana. Deputi itu sekelas eselon 1, kalau yang common biasanya disebutnya dirjen, tapi ini deputi keragaman konsumsi dan keamanan pangan. Jadi penganekaragaman konsumsi ini itu pun kalau kita lihat harusnya memang tidak kita batasi 9 produk ini gitu. Karena kalau 9 produk ini berarti yang kita bicarakan adalah turunan produknya. Tapi saya nanti coba kita akan diskusi apakah produk-produk ini juga bisa menjadi penganekaragaman konsumsi. Karena kalau nanti penganekaragaman konsumsi tapi dibatasi misalnya cabai, berarti saya hanya bicara cabai
dibuat pasta atau dikeringkan gitu ya. Tapi ini mungkin nanti kita diskusikan lagi. Tetapi saya setuju bahwa sumber karbohidrat itu kan macam-macam. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Pak Utama, singkong. Dan masyarakat kita juga di daerah atau di beberapa wilayah tertentu memang menggunakan singkong sebagai sumber karbohidrat. Artinya ini juga bisa dikerjakan. Bahkan kalau kita dengar beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan Pak Prabowo juga bersama dengan timnya pernah juga menyampaikan bahwa akan mulai fokus di dalam menanam singkong sebagai salah satu sumber karbohidrat penting bagi masyarakat Indonesia selain beras tentunya. Jadi ini apalagi kalau sudah bisa dijadikan seperti tapioka, tepung ya, kemudian juga mendukung industri. Sayang gitu kalau misalnya barang-barang atau raw material kita itu harus diimpor padahal kita sendiri bisa memproduksinya. Hanya memang ada kalkulasi biaya gitu ya untuk harga pokok produksi, apakah singkong ini sudah cukup baik harganya, kemudian produktivitasnya 1 hektar itu berapa ton, apakah economic scale-nya masuk atau tidak, kemudian lahannya juga jangan sampai mengambil lahan-lahan produktif dari tanaman yang lain. Kalau saya lihat petani-petani kita ini juga sudah pintar begitu ya, dengan sendirinya mereka akan mengkalkulasi apakah lebih untung bertanam jagung atau singkong atau padi. Nah, nanti tugas pemerintah itu sebenarnya dalam hal ini izin Menteri Pertanian yang mengatur di mana produksi apa, berapa banyak, zonanya seperti apa, gitu ya. Kemudian mengenai subsidi pupuk, hari ini kita harus sampaikan bahwa sangat terbatas untuk pupuk yang bersubsidi. Berapapun angkanya hari ini, kita sekarang kalau teman-teman di BUMN di bawah Pak Erik, Pupuk Indonesia Holding Company gitu ya, di rootnya sahabat saya Pak Bakir, sekarang juga sedang mentransformasi bahwa ke depan sudah mulai dialihkan ke pupuknya pupuk komersial. Karena kalau pupuk subsidi pasti coverage-nya tidak sebesar nanti kalau pupuk komersial. Di sana harusnya disampaikan bahwa pupuk komersial ini ya bisa lebih tepat waktu, tepat jumlah gitu ya. Dan juga ada BIMTEK-nya, ada bimbingan teknis dari Pupuk Indonesia Holding. Juga nanti harusnya juga ada koordinasi dengan Kementerian Perindustrian karena biasanya misalnya gula pastinya untuk gula konsumsi, production itu Kementerian Perindustrian, termasuk minyak goreng yang saat ini dialihkan kepada Menteri Teknis ya, Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang beserta jajarannya. Kemudian yang pertama dari Pak Citra ya, Pak Citra di Bogor, kenapa sih kita ini selalu jadi firefighting? Ini yang juga saya sampaikan kepada meeting terakhir kepada Pak Presiden dan beberapa menteri yang ada, bahasanya kok firefighting gitu ya, itu memang sebenarnya kita nggak mau seperti ini. Makanya Bapak Presiden meminta saya di Badan Pangan Nasional mulai mengkalkulasi berapa kebutuhan. Jadi nanti neraca pangan ini akan sangat penting dan alhamdulillah sudah selesai begitu ya. Sudah selesai neraca pangan, artinya ketersediaan kemudian sumber ya. Kemudian akan seperti apa ke depan. Saya sih berpikirnya begini. Saat ini pangan yang memang betul-betul ada stoknya, ada barangnya di gudang, dikuasai oleh pemerintah itu ada beras ya. Bulog itu punya stok sekitar 850.000 ton.
Ya, ini kontribusinya mungkin sekitar kalau 2 kali mungkin sekitar 5-6% nasional gitu ya. Jadi kita hanya memiliki beras, kemudian yang lainnya belum, yang ada 9 disebut tadi, kedelai belum, kemudian jagung juga belum, yang lainnya juga belum. Tetapi dalam penugasannya misalnya mendekati atau jelang Lebaran seperti hari ini, kami juga sudah siapkan bersama Bulog untuk mempersiapkan daging beku baik sapi maupun kerbau. Kemudian dengan ID Food, ada anak perusahaannya Berdikari, ini bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi seperti Abdi, Japdi, begitu ya. Kemudian dengan dinas peternakan di beberapa sentra produksi seperti Jawa Timur, kemarin di Kediri, Blitar, berikutnya lagi di Jawa Tengah. Kemudian hari ini sedang dikerjakan dengan Kabupaten Sumbawa, nanti itu sapi akan dikirim dari Labuan Badas, Sumbawa, NTB ya. Kita akan mobilisasi mungkin sekitar 1.000 ekor dari Sumbawa, karena negara Indonesia bukan negara kontinen, negara kepulauan, sehingga memang harus kita pikirkan baik-baik sumber kemudian cadangan pangan di setiap daerah. Yang berikutnya lagi adalah mobilisasi stok. Nah, ini yang menjadi penting buat kita semua. Kemudian bagaimana keberpihakan kita kepada teknologi ini juga menjadi penting. Jadi kita ini seolah-olah seperti firefighting, karena memang nature-nya produk-produk ini shelf life-nya itu berbeda. Jadi ada yang shelf life-nya panjang, ada yang bisa bertahan sampai setengah tahun sampai dengan 1 tahun dengan kondisi tertentu, ada yang memang shelf life-nya pendek. Sehingga kalau tidak ada keterlibatan teknologi di sana, memang agak sulit bagi kita untuk menyimpan stok, gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya beras. Beras itu seperti yang sering saya ceritakan, kalau disiapkan dengan kadar air 14%, kemudian disimpan dengan suhu ruang yang baik, ya, dengan derajat tertentu dan humidity tertentu, itu sebenarnya bisa tahan 3, 4, 6 bulan. Bahkan ada yang bisa sampai dengan setahun tanpa berubah warna dan juga tekstur atau bau gitu ya. Tapi kalau saya menyarankan bukan setahunnya, tetapi turnover-nya yang harus jelas. Maksudnya memang ada stok level yang harus dikelola, tetapi in out-nya harus diatur sedemikian rupa sehingga merefresh stok yang ada. Jadi demikian. Kalau minyak goreng seperti Bapak Ibu ketahui, Mas Wiryo, Pak Menteri Perdagangan sahabat saya itu memang menginginkan harga yang terbaik untuk masyarakat, 14.000 per liter ya. Dan beliau juga sudah menyiapkan kebijakan pada waktu itu adalah DMO, Domestic Market Obligation, kemudian DPO, Domestic Price Obligation, yang dijadikan satu ya antara DMO. Dari 20% DMO dinaikkan menjadi 30%. Artinya kalau eksportir CPO ini mengirimkan keluar 100, maka 20 yang terakhir bahkan 30%-nya itu untuk konsumsi lokal gitu ya. Tetapi di situ memang ada komponen harga yang di lock 14.000. Nah, kebijakannya pada waktu itu memang demikian, sampai akhirnya dalam rapat internal Pak Presiden menyampaikan coba sekarang yang kita siapkan 14.000 dengan subsidi itu yang minyak curah saja, minyak yang premium untuk menengah ke atas gitu ya, kita bisa lepas harganya, tidak ada harga eceran tertinggi. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan arahan dari Pak Presiden dan Menteri Perdagangan kemarin itu ternyata dalam waktu 3-4 jam sehari minyak goreng kemasan itu muncul semua begitu ya. Jadi ada case-case tertentu yang masyarakat perlu kita sampaikan bahwa pemerintah itu tidak tinggal diam.
paling mudah ya didiamkan saja, harganya ikut market price, kemudian tidak dipikirkan subsidi atau pasokan dalam negeri. Karena logikanya seorang pengusaha, Mas Wiryo, apabila harga di Dumai itu misalnya 12-14 ribu, kemudian harga di teman kita di Malaysia 22 ribu, atau di Dumai 16-17 ribu, di sana sudah 23 ribu, artinya barang yang ada di Indonesia ini akan keluar begitu ya. Sehingga dirasakan penting oleh Pak Menteri Perdagangan untuk dibuat kebijakan mengenai DMO, Domestic Market Obligation begitu. Nah, dalam perjalanannya ternyata memang harus mengalami demikian sampai terakhir harus dilepas harganya, tetapi pemerintah juga tidak diam, karena yang 14.000 ini kita pastikan subsidi kepada produsen ya, ke masyarakat, tapi lewatnya produsen, sehingga nanti harga eceran tertingginya untuk minyak curah tetap di 14.000 rupiah. Nah, sekali lagi firefighting-nya ini kita akan rubah ya. Kita akan rubah dengan bagaimana kita menyiapkan inventory management, bagaimana kita menyiapkan cadangan pangan untuk 9 produk ini, mana yang shelf life-nya bisa panjang, mana yang tidak. Yang tidak panjang sudah pasti memerlukan teknologi. Kalau di luar negeri itu menggunakan cold room atau control atmosphere storage gitu ya, yang etilennya itu diturunkan, nitrogennya, oksigennya. Nah, ini kita perlu waktu untuk melakukan itu, tetapi yang di depan mata produk-produk yang bisa disimpan dalam suhu ruang atau kemudian dengan cold room yang sudah ada dan punya kapasitas terpasang, kita akan kerjasamakan dengan private juga. Demikian. Pak Arief, kita langsung sapa pendengar, sudah menunggu ada Pak Iswanto di Bandung ya. Pak Iswanto di Bandung, kemudian Pak Imam dan Pak Aji. Pak Iswanto, silakan Pak Iswanto. Iya, selamat pagi Bung Wiryo, selamat pagi Pak Arief. Pak Iswanto. Iya, selamat pagi Pak Iswanto. Iya, waktu saya kecil di Bengkalis, Riau Pak, saya sering makan tiwul dan sagu. Tiwul itu singkong yang dikeringkan. Ya, enak. Dan sampai hari ini saya juga masih makan mie sagu, masih sering makan mie sagu yang buatan rumahan Pak. Ya, jadi bicara pangan dulu Pak, pemerintahan dulu justru mengkampanyekan makanan nasi, karena kalau makan singkong dan sagu dianggap dalam tanda petik kelasnya masih bawah Pak, kurang bergengsi gitu loh Pak, sehingga sampai sekarang orang enggan makan singkong maupun makan sagu. Nah, saya kira pangan itu Pak bukan dibentuk badan atau satgas atau apapun. Pangan itu yang penting supply-nya Pak. Bagaimana kita meningkatkan supply. Nah, fungsi pemerintah itu bukan subsidi, bukan apa Pak, tetapi bagaimana membuat nilai tambah ya, sehingga masyarakat itu mau menanam nilai tambah semacam misalnya bagaimana produktivitas, bagaimana infrastruktur termasuk distribusi dan lain sebagainya. Jadi fungsi pemerintah maupun termasuk Kadin maupun asosiasi petani apapun itu tugasnya juga jangan minta subsidi, tapi tugasnya bagaimana supaya petani ini nanam punya harga jual yang tinggi sehingga masyarakat itu akan mau nanam, termasuk kebijakan lahan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak hanya bicara melulu nanti pakai menindak pakai si ini nimbun, si ini nuduh ini tuduh, tapi punya planning panjang. Kenapa perhutani nggak punya sawit, kenapa nggak punya singkong dan lain sebagainya. Banyak nilai itu yang bisa dibentuk, tetapi kalau hanya subsidi mau sampai kapan? Jadi nilai tambah ini yang penting. Menteri Perdagangan dan lain sebagainya itu bagaimana ekspor, bagaimana supaya singkong menjadi menu di hotel-hotel bintang 5 bahkan sampai luar negeri. Itu yang penting Pak, sehingga masyarakat akan semangat untuk tanam, pangan kita akan baik Pak. Itu saja, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Pak Iswanto di Bandung. Waalaikumsalam. Kemudian Pak Imam di Bogor, silakan Pak Imam. Assalamualaikum Mas Wiryo. Ya, waalaikumsalam Pak Imam. Pak Arief, ini berarti mulai bertugas nih, minggu yang lalu kita juga Pak Arief juga diundang di El Cinta. Pertanyaan saya belum dijawab waktu itu. Saya tanyakan lagi. Kan kalau teori pertaniannya sudah pintar kita semua, masyarakat pun juga sudah pintar ya.
Pak Arief juga berbicara dengan sangat santun begini, sepertinya tidak ada masalah. Padahal masalah sedang membara semua ini. Pertanyaannya, seberapa tinggi wewenangnya Badan Pangan Nasional ini mengelola apa yang diceritakan Pak Arief untuk menyelesaikan banyak pertanyaan dan masalah masyarakat. Bukan cuma pada bahan pokok yang dikelola itu, tapi merembet ke segala macam, termasuk minyak akhirnya, karena kebutuhannya juga menyangkut di situ. Nah, kelihatannya karena tidak terkoordinir dengan baik, jadi kita itu pemerintah pun lebih mudah impor dibandingkan memberdayakan petani untuk memproduksi sendiri. Karena kita beda dengan Singapura yang nggak punya lahan, Pak. Kita punya lahan segala apapun punya, tapi kenyataannya lebih gampang impor. Jadi masyarakat itu dihadapkan dengan pengusaha, tanda kutip, jadinya kita harus menyatakan sebagai mafia. Kenyataannya kemarin mafianya lebih bisa menahan minyak, ya, terus baru dikasih kebijakan langsung keluar semua, ya jelas begitu tuh, gampang sekali untuk membuat seperti itu. Tapi masyarakat lihatnya harusnya pemerintah nggak seperti itu. Nah, badan pangan ini sekuat apa? Apakah mirip dengan KPK yang ditakutin, atau nanti akhirnya menambah beban biaya masyarakat karena ada badan ini yang jadi lebih besar lagi yang bekerja. Nah, tolong Pak Arief, kewenangannya diminta lebih daripada hanya sekedar nambahin badan saja, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam di Bogor. Terakhir ada Pak Aji Sularso di Cibubur. Silakan Pak Aji. Selamat pagi Mas Niril. Pagi Pak Aji. Ya, saya cukup gembira dengan adanya badan, tapi tentu harus bisa memapping permasalahan pangan di Indonesia yang begitu kompleks, tapi sebenarnya bisa disederhanakan dengan satu teori alami ekonomi, kan supply dan demand gitu ya. Jadi sepanjang suplai komoditas itu terpenuhi, tentu harga akan stabil. Nah, persoalannya sekarang ada sentimen nasional yang seolah-olah memproteksi untuk tidak ekspor itu bagus. Padahal sebenarnya tidak. Di era global di mana semua orang sudah tahu harga komoditas di seluruh dunia, dan sekarang IT secara transportasi logistik sudah sangat bagus, maka kebijakan dalam memelihara stok pangan itu harus ada prioritas komoditas apa saja sih yang menjadi komoditas pokok dan bisa substitusi misalnya. Karena begini misalnya, negara Indonesia itu harusnya bisa menjadi superpower produsen ikan dunia. Karena memang potensi perikanan Indonesia itu terbesar di ASEAN gitu ya, di Asia kalau perikanan laut. Kalau budidaya masih Cina yang dominan. Nah, negara-negara itu, tiap negara itu membutuhkan ikan karena dia harus impor. Tapi kemudian Indonesia tidak bisa mensuplai. Dan secara alami juga nelayan kita sudah pandai mana ikan yang dipilah untuk konsumsi dalam negeri dan untuk ekspor, karena memang harganya kalau diekspor jauh lebih mahal daripada dikonsumsi di dalam negeri. Nah, persoalan ini kan harus diadres gitu ya, harus dianalisis, dipelajari sehingga nanti ketemu. Jadi kalau memang biaya produksi bahan pokok kita terlalu mahal dibandingkan impor, ya nggak usah memaksakan petani kita disuruh nanam karena biaya produksinya terlalu tinggi dan nanti belum tentu untung seperti yang disampaikan pembicara sebelumnya. Tapi kita bermain mana sih komoditas yang unggulan Indonesia, di mana diproduksi murah, tapi pada waktu diekspor mahal. Jadi nanti kebutuhan Indonesia itu dipenuhinya dengan dua cara, yaitu dari sumber daya alam sendiri yang tidak diekspor. Sekarang ada regulasi atau namanya tuh istilahnya perdagangan ini diatur dengan tata niaga yang ada DMO segala macam. Sudah menurut saya tidak efektif juga pada akhirnya. Perkara yang berasa itu akan babak belur. Jadi kalau bisa Badan Pangan yang sebagai lembaga lebih independen, bukan departemen yang notabene sektoral gitu ya, itu lebih bisa mengemas ini dengan judul bahwa Badan Nasional adalah pengelola stok nasional pangan utama Indonesia, termasuk perikanan. Sekarang gini misalnya, kalau ikan langka hari ini nggak ada orang yang protes, tapi begitu minyak goreng kenapa protes? Padahal minyak goreng kan juga berpenyakit juga, banyak dampak negatifnya misalnya itu ya. Jadi ini kan masalah sosialisasi, masalah pemahaman, edukasi, masalah preferensi masyarakat kepada pangan, dan pemerintah lah yang nanti akan menjadi leadingnya di dalam mengatur tata kelola ini sehingga menjadi win-win gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aji Sularso, pendengar terakhir. Nanti ada beberapa tanggapan melalui WhatsApp ya Pak Arief ya. Nanti kita beri kesempatan untuk kita bacakan, nanti Pak Arief juga bisa menjawabnya. Tapi bisa ditanggapi dulu 3 pendengar terakhir tadi Pak Arief.
Baik, terima kasih Mas Wiryo. Ini Pak James, Pak Imam, Pak Iswanto. Kalau kita diskusi seperti ini memang agak ini ya Pak. Jadi terenyuhlah kita semua begitu ya. Sehingga penting sekali memang dibentuknya Badan Pangan Nasional ini gitu. Mengenai ini tadi dari masa kecil Pak Iswanto di Bengkalis Riau, kemudian makan mie, sagu. Ini saya sampaikan bahwa memang masyarakat kita ini pangannya itu kan beragam, di daerah-daerah juga memang. Ini kaitannya soal diversifikasi pangan barangkali Pak. Iya, kearifan lokal dalam mensubstitusi pangan begitu ya. Ini masyarakat kita nggak perlu diajarin, mereka sudah sangat paham gitu ya. Kalau di Jawa ada tiwul, ada jagung juga, macam-macam lah gitu ya. Dan ini memang sangat membantu, penganekaragaman pangan ini sangat membantu. Kenapa kok hanya beras saja gitu ya? Sedangkan beras itu karbohidrat itu bisa disubstitusi dengan yang lain. Nah, makanya kalau kita sampaikan juga sebelumnya, kebutuhan badan kita itu sebenarnya karbohidrat, kemudian protein, lemak sama vitamin gitu ya. Itu ada di mana saja. Jadi bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang menjadi kebutuhan dari tubuh manusia. Nah, itu makanya nanti ada di kerawanan pangan dan gizi itu nanti yang berbicara soal itu. Pak Iswanto, meningkatkan supply, setuju Pak. Jadi apa yang sudah dikerjakan pemerintah hari ini, mensupport infrastruktur. Kemarin saya bicara dengan Pak Basuki itu Menteri PUPR. Beliau itu menyiapkan embung, waduk, saluran irigasi sampai saluran tersier itu di banyak tempat ya. Jadi Pak Presiden meminta Menteri PUPR untuk menyiapkan infrastrukturnya. Dan ini kan memang sudah dilakukan gitu. Cuma memang ada sedikit challenge buat kita semua saat otonomi daerah itu juga diberikan kepada daerah. Gitu. Ada juga konversi lahan pertanian ya, yang tadinya itu sawah. Kalau kita melihatlah sepanjang jalan dari Jakarta ke Cikampek gitu ya, itu dulu tuh kanan kiri semuanya sawah gitu. Dan sudah ada saluran irigasinya. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian kalau kita lihat konversi lahan ini juga menjadi challenge buat kita bersama. Ada pabrik, ada showroom, jadi ada bangunan gedung tingkat tinggi. Jadi sekarang ini juga menjadi tugas kita bersama. Tetapi oke lah, saya tidak bicara bagaimana konversi lahan, tetapi yang jelas Menteri PUPR menyiapkan infrastruktur. Oke. Kemudian kalau bicara. Oke, Pak Arief, saya menambahkan saja Pak Arief ya, nanti sekaligus ditambahkan karena waktunya juga sudah mulai mepet ya. Ini soal kewenangan BPN ya, Badan Pangan Nasional maksudnya. Kewenangannya akan seperti apa? Karena kan tugasnya berat banget nih. Persoalan pangan juga sangat pelik sekali, Pak. Ya tadi bahkan nah itu bagaimana nanti kewenangannya? Apakah perlu penambahan atau bagaimana? Kemudian memastikan ya Pak Arief ya. Kemudian saya sambung lagi WhatsApp ya. Yang penting bagaimana dengan program, kalau tidak salah kan sebetulnya sudah pernah ada. Swasembada pangan kita pernah ada, tapi kenapa sekarang tidak? Ya, kemudian tanggapan lainnya misalnya dari Pak Fiong misalnya, seberapa besar kewenangan yang dimiliki Badan Pangan Nasional. Nah ini lagi-lagi seberapa besar kewenangan yang dimiliki Badan Pangan Nasional. Karena tadi soal sangat peliknya. Kemudian ada Pak Pamri Hadi Food Station ya, ini sepertinya rekan Pak Arief nih. Di Indonesia saat ini ada ratusan BUMD yang bergerak di bidang pangan Pak. Nah apakah Badan Pangan akan melibatkan BUMD di daerah dalam penguatan pangan di daerah masing-masing? Nah ini juga penting sepertinya ya. Nah kemudian Pak Sukardim misalnya optimis harus tetap ada, namun semangat bergantung pada semua unsur yang terkait. Jadi koordinasi BPN juga ini harus bisa menjalankan fungsi tersebut. Silakan Pak Arief, singkat saja ditanggapi secara keseluruhan Pak Arief.
Iya, mengenai kewenangan tadi sudah kita jelaskan bahwa kewenangan itu ada di Perpres 66 tahun 2021. Jadi kewenangan dari beberapa kementerian itu yang didelegasikan kepada Badan Pangan Nasional dari Kementan, Kemendak, dan Kementerian BUMN. Jadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian berikutnya lagi, saya mau bicara soal produksi, bahwa produksi itu akan otomatis naik apabila petaninya sejahtera, peternaknya sejahtera. Yeah. Jadi kita nggak boleh bicara egois di hilir saja, tetapi harus memperhatikan petaninya. Apa contoh misalnya begini, kalau misalnya harga jagung itu 5.500, ini petaninya seneng banget gitu, karena harga jagung 5.500, mereka siap untuk melakukan produksi sebanyak-banyaknya gitu ya, karena dihitung lebih menguntungkan daripada tanam padi misalnya. Tapi di sisi berikutnya, second step-nya ya, itu stagingnya peternak layer dan peternak boiler itu agak sulit menerima karena harganya kalau di atas 5.500 atau di atas kadang pernah sampai ke 6.000, itu biaya produksinya atau HPP-nya akan tinggi. Sehingga nanti pada saat jadi karkas, pada saat jadi telur, itu tidak mencapai skala keekonomian mereka gitu. Yeah. Nah ini yang antara hulu, tengah, hilir ini memang harus diatur sedemikian rupa. Jadi benar kita harus siapkan produksi, kemudian di hilir inflasi Pak Presiden minta 2% plus minus 1 gitu ya maksimal gitu. Nah tapi ini memang harus diatur sehingga peternak itu tidak mendapatkan jagung dengan harga yang tinggi, atau kalau kita harus bisa mengedukasi ke masyarakat juga, jangan bicara harga terus tetapi nanti di hulunya petaninya nggak sejahtera. Kenapa kok pupuk harganya bisa naik, kenapa pestisida bisa naik tetapi harga berasnya nggak boleh naik, padahal mengenai saprotan, saprodi itu kan juga ada pendukung dari beberapa variabel untuk melakukan produksi. Jadi ini yang makanya ada kewenangan Badan Pangan di situ untuk menentukan harga di bawah, kemudian harga di atas. Sedikit lagi ya Mas Wiryo, Pak Pamri Hadi kan ada ratusan BUMD, tapi BUMD yang seperti Pak Pamri Hadi ini nggak banyak. Jadi di food station itu Pasar Induk Beras Cipinang, pengelola tunggal di sana itu memang sangat baik gitu ya pengelolaannya. Nah ini menjadi role model BUMD yang ada di Indonesia. Sehingga ke depan kerjasama antar daerah, antara BUMD, BUMDes, BUMN dengan BUMD, BUMN dengan BUMDes, ini sebenarnya kolaborasi yang sangat baik antara sentra produksi dengan daerah konsumsi, begitu. Baik, yang dicontohkan Pak Pamri Hadi dengan BUMD di DKI Jakarta sudah cukup ya, jadi role model ya, Pak Arief ya. Iya, itu sangat baik. Jadi Jakarta itu tidak punya sawah yang banyak, tetapi kenapa harga berasnya bisa stabil? Karena di situ ada Pak Pamri Hadi, kemudian teman-teman pedagang, sahabat-sahabat saya di Pasar Induk Beras Cipinang, yang sehari itu rata-rata transaksinya bisa 2.500, tapi kalau Senin hari ini bisa 5.000 ton. Artinya mereka benar-benar menjaga ketahanan pangan di Jakarta, terutama beras. Sepertinya lain waktu Pak Pamri Hadi bisa bicara juga ya, supaya bisa menginspirasi daerah lainnya, Pak Arief ya. Iya betul, Pak Arief, sahabat saya Pak Pamri Hadi. Terima kasih Pak Arief sudah bersama kami, sehat selalu Pak Arief ya. Terima kasih Mas Wiryo, pesan saya satu, Mas Wiryo, pendengar semua, bahwa Badan Pangan Nasional ini bukan hanya solusi sendiri ya, tetapi Badan Pangan Nasional ini merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden. Ya, ini perlu dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, stakeholders, asosiasi, peternak, nelayan, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena kompleksitasnya cukup tinggi dan bismillah mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief Prasetyo Hadi, Badan Pangan Nasional, National Food Agency NPA. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Power Breakfast.